Salam sejahtera bagi kita semua, dan di saat ini kita akan memulaikan ibadah kita dalam sukacita iman di hari yang kudus, itu hari Natal yang kedua di 26 Desember 2020. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan Allah kita dengan kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan 2, sungguh mulia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita dan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas hari baik serta atas kesempatan dari Tuhan bagi kami untuk boleh ada dalam perayaan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saat ini dalam perayaan yang kedua di tanggal 26 Desember. Kami bersuka cita atas segala apa yang Tuhan anugerahkan, hingga kami boleh beribadah meskipun kami hanya beribadah di rumah bersama keluarga kami masing-masing. Tapi tentu kami datang dalam satu kesungguhan dan permohonan. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi kami untuk supaya ketika kami boleh beribadah, kami pun mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup, dan hanya melalui pujian penyembahan. Biarlah dalam ibadah di hari yang penuh sukacita ini, kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain yang ada. Maka inilah kami Tuhan, bimbing kami selalu, dan agar kami tetap dapat menjalankan kewajiban yang seperti Tuhan inginkan. Kiranya ibadah di saat ini
hanya boleh jadi dalam pertolongan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kini jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam. Jemaat silakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Karena sering kami menduakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia. Kami sering lupa mensyukuri segala anugerah dari Tuhan. Namun sebaliknya, begitu mudah mengeluh, begitu mudah bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami layak mendapat murka-Mu ya Tuhan. Tetapi sekarang kami datang, kami mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami agar kami boleh dalam pembaharuan, pertobatan, dan meninggalkan segala kejahatan yang tidak Engkau inginkan. Maka ini kami Tuhan, dengarlah setiap seruan, pengakuan yang kami sampaikan kepadamu, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Kirim jemaat nomor 127 ayat 3 dan 4, kandang domba itu rumahnya. Pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya aku melihat
kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Janji anugerah Allah, anugerah pengampunan dari Allah mengantar kita untuk terus menikmati keselamatan yang daripadanya. Seperti perkataan firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita akan kidungkan kidung jemaat nomor 119 ayat 2 dan 4. Ayat 2 oleh seluruh perempuan dan ayat 4 oleh laki-laki. Hai dunia, gembiralah. Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat, mari kita berdiri dan kita mengungkapkan puji-pujian kepada Allah. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mari kita kidungkan dalam kidung jemaat nomor 97 ayat 1 dan 5. Hai malaikat dari sorga. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Rajanya.
Jemaat silakan duduk dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi, menyertai dan membimbing kami. Pada kesempatan ini, di hari Natal yang kedua, kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan dengar serta renungkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi kami, sehingga melihat agar kami bisa juga melihat cara-Mu dalam kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang Engkau teladankan bagi kami umat manusia. Maka oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di saat ini dalam sukacita iman di hari Natal yang kedua 26 Desember 2020, yaitu kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Hari ini hari sukacita karena kita ada dalam satu perayaan yang tentu bagi manusia ini perayaan yang bukan asing, yang sudah tidak asing lagi, yang dari tahun ke tahun kita rayakan dengan cara yang berbeda, situasi yang berbeda. Nah, tentu di tahun ini, di tahun 2020 dalam perayaan Natal, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu ketika kita bertemu dengan sesama, dengan keluarga, pasti kita saling menyapa, selamat hari Natal. Tentu juga sambil mengulurkan tangan, kita berjabat tangan, bahkan ada cipika-cipiki, ada rasa luapan kebahagiaan, ada kesenangan. Tetapi di tahun ini cara kita berbeda. Tahun sebelumnya kita berbondong beramai-ramai saling mengunjungi antara satu dengan yang lain, tetapi ini dibatasi. Tetapi bukan berarti bahwa dibatasi kemudian tidak dapat merayakan, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ini bisa dan terus dapat dilakukan. Tapi tentu orang masih hidup di bawah protokol kesehatan. Dengan keadaan pandemi ini, tapi kita patut mengucap syukur, bersukacita, karena apa? Ini menjadi sejarah. Sejarah bagi kita selama hidup. Baru ini orang mengalami peristiwa yang tidak bisa saling berjabat tangan, tidak dalam satu kerumunan atau banyak-banyak orang. Tapi biarlah tentu momen ini tidak akan mengikis, mengubah bagaimana cara kita dalam perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan di hari ini diperdengarkan tentang Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Nah, dewasa ini kita mendengar bahwa upaya perlindungan terhadap anak-anak gencar diperjuangkan. Karena seringkali anak-anak menjadi sasaran korban, yaitu kekerasan
dan kepentingan sepihak. Anak-anak tentunya adalah masa depan bangsa dan gereja. Karena itu tentu mereka pula berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mereka hendak dipersiapkan agar tentu dapat bertumbuh dalam roh kasih dan kebenaran. Nah, kelahiran Yesus di sini menggetarkan perasaan, menggetarkan hati seseorang. Karena ada suatu kekuatan dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi secara kuat apa yang dimiliki. Seperti jabatan, juga kekuasaan, materi atau kekayaan. Nah, sikap ini disebut sikap posesif. Maka ketika ada yang menggeser kekuasaannya, maka murka dan kemarahan dari manusia itu akan meluap atau timbul, bahkan dilakukan dengan siap membunuh dan menumpahkan darah. Nah, hal inilah yang terjadi pada Raja Herodes saat didengarnya ada orang Majus yang telah memberikan suatu hal, seorang telah lahir dan dia adalah raja. Dan mengapa Herodes di sini hidup begitu posesif? Begitu posesif untuk mencari seorang bayi yang lahir yang dikatakan orang Majus adalah raja. Dan memang seandainya ketika itu benar, bukankah Herodes sudah tua? Dan jangan-jangan bayi ini untuk mencapai tahta itu ketika dia menjadi raja, Herodes telah meninggal, telah wafat. Nah, menurut di sini bahwa ternyata Herodes tidak senang. Ada rasa kecemburuan. Dia beranggapan bahwa kekuasaan itu hanya ada di dalam dirinya. Tidak ada yang melebihi dari dirinya. Dan orang Majus yang menyampaikan hal itu, mereka disebut suku Magi atau sekelompok orang cendekiawan, orang pintar dari timur yang mempunyai yaitu keahlian dalam menafsir. Dan tentu kelompok ini tidak akan pernah menerima dan menyembah seorang raja jika tidak berasal dari suku mereka. Seperti orang Majus, yaitu mereka datang untuk melihat dan menyembah bayi tersebut. Hal inilah yang mengejutkan Herodes sehingga memunculkan sikap posesif yang begitu berlebihan. Sikap yang tak terkendali. Sebab setelah orang Majus itu pergi untuk meneruskan perjalanan mencari Yesus, sementara Herodes membunuh setiap balita laki-laki yang ada di Bethlehem maupun yang ada di sekitarnya. Nah, ada dua respon manusia dalam menyambut kedatangan Yesus. Yaitu yang pertama, orang Majus menyembah dan memberi persembahan. Nah, di sini mereka para malak bernyanyi dan gembala memuji. Kedua respon manusia duniawi, yaitu dengan meminimalkan
berita kelahiran Yesus, di mana Herodes membunuh setiap bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, apakah rencana dari Herodes ini tercapai? Meskipun ada pembunuhan bayi di bawah 2 tahun. Nah, ketika Allah merencanakan suatu kebaikan untuk dunia, maka yang terjadi adalah kebaikan itu. Tidak ada kekuatan yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin dari Allah, atau tidak ada menandingi kebaikan dari Allah itu sendiri. Dan tentu selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa mengapa mereka harus menyingkir ke Mesir. Nah, pemenuhan juga akan apa yang sudah lama direncanakan oleh Tuhan, seperti dari Mesir kupanggil anakku, sebab dia Tuhan bukan saja pernah memanggil anak kesayangannya dari Mesir, dia pun pernah memanggil anak-anak Israel pulang kembali dari Mesir menuju tanah perjanjian. Semuanya di sini bukan terjadi secara kebetulan. Nah, maka dengan firman Tuhan seperti itu kepada Yusuf, ayah daripada Yesus, maka dia pun pada malam hari itu segera mengangkat bayi Yesus dan ibunya untuk berangkat ke Mesir. Dan mereka berada di Mesir sampai Herodes itu meninggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, tentu ini bukan berarti bahwa Yusuf, Maria dan bayi Yesus lari dari kenyataan, lari dari tantangan, dari pergumulan. Tetapi sesungguhnya di sini mau memperlihatkan tentang yaitu ketaatan. Berbicara tentang kedengar-dengaran mereka sebagai umat Tuhan. Dan mereka percaya bahwa dengan firman Tuhan ini, dengan perintah dari Tuhan, pasti mengandung kebaikan. Mereka juga mengimani dan mengamini bahwa mereka dijaga, mereka akan dituntun oleh Tuhan. Jadi tentu belajar dari firman Tuhan ini. Setiap tahun orang rayakan Natal dalam suasana yang berbeda. Tapi apakah makna Natal itu sudah kita tahu secara pasti? Atau mungkin perayaan Natal hanya sekedar ingin memperlihatkan yang kelihatan saja. Tentu kalau manusia ketika ada dalam minggu Advent atau dalam perayaan Natal, semua ingin menyambut dengan terang benderang. Di rumah, di gereja, dalam ibadah-ibadah menyambut Natal, pasti ada lilin, ada lampu kerlap-kelip yang menyala-menyala, yang menerangi. Anak-anak pun suka sepatu yang ada di lampu, sepatu menyala di bagian bawah. Kalau injak atau bajalang menyala di lampu. Ibu-ibu pun tidak mau kalah, suka baju yang istilahnya bening-bening menyala.
Kalau kena cahaya, memang terang benderang, namanya lampu kelap-kelip. Bahkan juga rambu mulai kasih menyala, dari hitam mungkin ada yang ke coklat, ada yang ke kuning, ada yang ke biru, merah apa semua, putih, sampai bahkan warna-warni. Dorang so baking, cuma belum pernah lihat baking rambu model traffic light. Lampu merah itu di jalan, merah, kuning, hijau. Di atas merah, di tengah kuning, di bawah hijau. Dan bapak-bapak pun menyambut dengan terang. Kalau tuh yang bakar menyala. DP kadar lebih tinggi, ya itu tuh pas. Jadi semua ingin menyambut dalam terang benderang. Tapi apakah hanya seperti itu? Kita hanya kita mempersiapkan, membersihkan rumah. Kita ingin supaya tampilan kita wow, baru. Dari atas sampai bawah. Penampilan yang luar biasa. Tapi hati kita kurang mempersiapkan. Karena mungkin berpikir bahwa hati tidak kelihatan. Tapi sebenarnya dari hati ini terlihat dari bagaimana kita ada dalam perayaan Natal. Percuma orang bermewah-mewah. Kemudian itu hanya sekedar pesta pora saja. Kita hanya berhura-hura saja. Senangkan pun mau datang beribadahnya enggak. Jangankan datang ke gereja, mungkin ada yang di zaman ini live streaming, recording atau apa, maka mereka beranggapan kurang seru atau apa, malas beribadah. Tapi saya yakin jemaat kami Musafir Kleak tidak seperti itu. Hanya ada di sana dan sini. Di Musafir nada. Kita rayakan kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Tapi jangan kita mengikis makna Natal itu. Kelahiran Yesus di dalam dunia itu adalah menjadi pendamaian bagi seluruh umat manusia. Bahkan kita pun bukan hanya dalam perayaan, kita masih dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi seperti diungkapkan tadi, kita sudah membersihkan rumah, menata, mengatur dengan baik, dengan begitu indah, menghias dengan begitu wow. Tapi kita tidak menata terampai kehidupan. Kita kurang mengatur kehidupan. Kita hanya hidup secara asal-asalan, iko rame. Atau mungkin iko tren, iko mode, iko gaya, iko zaman. Sedangkan iko Tuhan pemau, orang masih kurang kerjakan. Tapi ketaatan, kesetiaan, kedengar-dengaran dari Yusuf, Maria, itu patut kita lakukan. Jangan kita menjadi Herodes di masa kini. Kita banyak berbuat kejahatan, kita banyak merancangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka meskipun mulut kita tertutup dengan masker, tapi kita tidak menghalangi untuk menyampaikan selamat hari Natal. Tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang berasal dari Tuhan di momen di sukacita di tahun 2020 di masa pandemi ini. Selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus.
Dan selamat kita menyongsong tahun yang baru. Tahun penuh harapan. Tahun rahmat Tuhan di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan kita memberi persembahan. Dan oleh sebab itu marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah kita sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian dengan sukacita. Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bagai, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita dalam kerendahan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena kami boleh ada di perayaan hari Natal yang kedua, 26 Desember 2020. Meskipun ya Tuhan, kami tidak beribadah di gedung gereja. Meskipun tidak seperti biasa ketika kami ada dalam perayaan ini. Kami beribadah di rumah. Kami beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tapi kami membilang terima kasih. Inilah bukti betapa Tuhan mengasihi kami. Maka kiranya ya Tuhan, meskipun dari tahun ke tahun kami selalu dalam perayaan ini, tetapi kami tidak mengikis, mengurangi makna Natal yang sebenarnya. Engkau datang ke dalam dunia dengan memberi pendamaian
bagi semua umat manusia. Engkau tidak pernah merancangkan kejahatan, tetapi sesungguhnya damai sejahteralah yang boleh kami nikmati. Dan perayaan ini tentu ya Tuhan menjadi sejarah. Karena ketika kami ada dalam masa pandemi COVID-19, tetapi perayaan ini dapat dilakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi seperti Yusuf dan Maria. Ketika Engkau berfirman bahwa untuk ada di Mesir, karena tentu ada maksud yang indah, maksud yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan melindungi dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Membebaskan dari segala apa yang terjadi. Maka ketaatan, kedengar-dengaran itulah yang kiranya kami terus lakukan. Baik ketika dalam perayaan Natal ini, dalam menghadapi, menjalani hari-hari hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan kami menjadi seperti Raja Herodes, hanya memikirkan kepentingan pribadi, hanya mencari kesenangan pribadi, kesenangan yang sia-sia, yang kurang bahkan tidak mengandalkan serta menghargai kasih kuasa dari Tuhan. Nah, Bapa di sorga, kami pun berdoa, diberkatilah gereja Masinjili di Minahasa. Biarlah pelayan-pelayan, Syamas, para penatua, para guru agama, para pendeta, ada komisi-komisi BIPRA, ada komisi-komisi kerja, ada kelompok fungsional lansia, diberkati oleh Tuhan. Termasuk kepelayanan yang ada di Jemaat Gemim Musafir Kleak. Kiranya kami tetap terus semangat untuk menjalani tugas panggilan dari Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun itu ya Tuhan. Tidak akan mudah untuk menyerah, putus asa. Apalagi menganggap bahwa ini adalah satu beban yang diberikan bagi kami. Jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 28. Tuhan berkati. Ucapan syukur yang diberikan, dikuduskanlah oleh Tuhan dalam bentuk apapun itu. Baik ketika bersuka cita karena hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, kesuksesan dalam studi, dalam kerja, maupun diberikan dalam bentuk sampul di hari Natal, terus sampul sukacita. Tuhan berkati semuanya.
Kami percaya bahwa semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi pun bagi yang bergumul dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah mereka. Mereka dalam keputusasaan kebimbangan menetapkan iman mereka untuk terus hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh terselenggara. Biar yang telah mengambil bagian, pro kantor, pemain musik, multimedia yang ada, diberkati. Bahkan kami bawa dalam doa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah dapat dengan arif dan bijaksana untuk mengayomi kehidupan demi kesejahteraan dan kesatuan tetap terus ada di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Dan pun seluruh masyarakat ada solidaritas yang tinggi. Ada dalam satu bersamaan dalam mengatasi berbagai hal, termasuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Hanya kepadamu-lah kami meminta, hanya kepadamu-lah kami bermohon. Kiranya Tuhan melindungi kami, supaya kami tidak terpapar dari virus ini. Tetapi mereka yang sakit karena virus ini, Tuhan pulihkan mereka, jamah mereka. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biarlah sukacita Natal bukan hanya dialami saat ini. Dan terang Tuhan akan terus menyinari jalan hidup manusia. Dan kami pun siap untuk memberikan terang ini kepada sesama. Bapa di sorga, kami telah memberi persembahan, dikuduskanlah senantiasa untuk menopang tugas pekerjaan pelayanan yang ada. Dan biarpun kami boleh menata kehidupan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pun kami boleh menyongsong tahun yang baru. Tahun yang penuh harapan. Tahun rahmat dari Tuhan. Di tahun 2021. Maka inilah kami Tuhan. Biarlah di atas semuanya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai putra Natal yang hidup, yang kedatangannya yang kedua kali yang sementara kami nantikan, dan yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini dan mari kita berdiri.
Kita angkat pujian dengan kegirangan sukacita dalam Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 3. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Hari Natal bagi kita semua dan selamat kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.